وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kaidah ke-9, inda mubadalati ribawi biribawi akhor. Dalam kasus pertukaran barang ribawi dengan ribawi yang lain, la yastaritu al mu'yar asyari inda adami istiratis tasyawi. Maka tidak dipersyaratkan menggunakan ukuran standar apabila tidak ada syarat harus sama ukurannya. Nah, jadi kalau nggak ada syarat harus sama ukurannya, maka nggak usah dengan ukuran-ukuran tertentu. Ini mau poin piro tuh? 9 ya. Ini sampai 10 kita cukupkan. Silakan kalau ada pertanyaan dikirimkan kolom chat. Demikian pula pertukaran barang ribawi dengan barang bukan ribawi. Bukan ribawi dengan bukan ribawi. Beras ditukar dengan emas gitu kan. Emas ditukar dengan gandum gitu. Maka tidak dipersyaratkan menggunakan ukuran standar syar'i. Ya, pada pertukaran barang ribawi dengan barang ribawi jenis lainnya, tidak dipersyaratkan harus dengan ukuran standar. Mengapa? Karena beda jenis, maka tidak dipersyaratkan harus sama jumlahnya. Duit ditukar dengan gandum. Gandumnya ditimbang, duitnya dihitung, bukan ditimbang. Nah, ditimbang ya enak, yang untuk tukeran ini. Emas ditukar dengan beras itu kan, ya, bisa ditimbang. Karena 1 gram emas bisa untuk beras 100 kilo misalnya. Nah, kon podo ya mosok 100 kilo emas ditukar dengan 100 kilo emas kan nggak mungkin. Dipersyaratkan harus menggunakan ukuran standar syariah apabila terjadi pada barang-barang yang dipersyaratkan harus sama ukurannya karena sama jenisnya. Namun jika kita tukarkan barang ribawi dengan barang ribawi jenis lainnya, maka tidak boleh mengukurnya sesuai dengan kehendak kita. Baik pada barang takaran maupun timbangan. Contoh barang ribawi dengan barang ribawi adalah pertukaran emas dengan kurma. Maka sama saja apakah dengan ditimbang, ditakar, atau diukur, atau tidak diukur sama sekali. Kurma lazimnya diukur dengan takaran, akan tetapi apabila tidak kita tukar dengan emas atau rial, maka tidak mengapa kita mengukurnya dengan timbang. Nah, jadi kurma sama kurma itu ditakar, diliteri, atau disin gitu kan. Begitu kemudian mau dijual, bebas. Gandum halus dengan gandum kasar, duanya lazim diukur dengan takaran juga. Selama tidak dipersyaratkan harus sama jumlahnya, maka tidak disyaratkan pula harus diukur dengan ukuran standar. Maka jualah 1 sok gandum kasar dengan 2 sok gandum halus, atau 10 kilo gandum kasar dengan 20 kilo gandum halus. Atau 1 sok gandum kasar dengan 10 kilo gandum halus, sama aja, bisa diukur dengan timbangan atau takaran semua boleh, akan tetapi harus tunai karena duanya dari ribawi. Kemudian contoh pertukaran barang yang berbeda tidak sama jenis. Ya, jadi dari duit ditukar gandum, atau dari duit ditukar garam, atau dari duit ditukar kurma gitu kan. Misalnya kurma dengan rial, maka tidak mengapa. Misalnya apabila kita membeli dari pedagang kurma, bukannya menakar, pedagang itu malah menimbang. Boleh. Kenapa demikian? Karena kita tidak diharuskan untuk menyamakan ukuran antara kurma dan duit gitu kan. Demikian pula contohnya bila kita membeli beras, kemudian diberikan 2 kilo beras bukan dengan ukuran, nanti ditimbang, maka nggak mengapa. Kenapa? Karena kita tidak membeli barang ribawi dengan yang sejenis. Artinya beras ini kita belinya pakai duit, bukan pakai beras. Tapi nek beras pakai beras, maka cara mengukurnya harus sama. Akan tetapi karena tidak sejenis, gitu kan, maka kita tidak membeli barang ribawi yang sejenis, akan tapi beda jenis. Maka dalam konteks ini kita tidak dipersyaratkan harus menggunakan ukuran standar syar'i karena kita tidak disyaratkan untuk menyamakan ukuran. Begitu pula jika kita mengganti atau menukar barang ribawi dengan barang bukan ribawi. Ribawi dengan bukan ribawi. Jadi duit diganti dengan daun gitu kan. Atau tukar-menukar barang yang bukan ribawi. Maka tidak ada syarat untuk menggunakan ukuran standar seperti yang kita menukar baju dengan baju. Baju dengan baju kan nggak ada standarnya, maka mau ditukar-tukar boleh. Yang penting jangan tukeran sama orang yang jorok karena akan bikin penyakit kulit. Allah Ta'ala. Kemudian mengapa para ulama mensyaratkan untuk menggunakan alat ukur yang standar? Maka tidak lain supaya terwujud kesamaan dengan sebenarnya. Nabi SAW bersabda, maslan bimislin, mislan bimislin, sawaan bisawain. Yaitu mislan bimislin, yaitu harus semisal, sama jenisnya. Sawaan bisawain, kemudian sama timbangannya. Allah Ta'ala. Tidak terwujudnya persamaan ini kecuali dengan ukuran yang standar. Ukuran standar itu menyebabkan seseorang itu terjauh dari karakter dolim, mendolimi orang lain. Allah Ta'ala. Demikian yang bisa kita
sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.